Kita udah dengar sharing ya teman-teman ya. Ini kesempatan saya bela diri gitu ya. Jadi sebenarnya yang tadi bicara itu ya dia merendah aja teman-teman. Aslinya ya waktu kita ketemu di Bangkok ya, saya ketemu ke Jeffrey itu waktu itu ya kita ngobrol banyak. eh, dan dari situ saya belajar tentang bagaimana mereka bisa konsisten over the years gitu ya. Maksudnya bukan cuma 1 2 tahun tapi sama bertahun-tahun gitu. Jadi eh, kalau dilihat tuh kan sebenarnya when the why is clear, the how is doesn't matter. Tadi ngomongnya kan. Tapi yang lebih penting dari itu sebenarnya kita punya cara kerja yang cerdas. Karena waktunya kan nggak banyak. Kalau ngomong sampai Desember ya, ya tadi ada yang kepingin PCC, Double Star Club, ada yang kepingin promosi agency builder, ya ada yang kepingin promosi jadi associate agency builder. Yang harus dilakuin adalah pertama kali itu kita lakuin client and product mapping. Kalau aku bilang, client and product mapping itu kurang lebih sederhana. Itu ngambil gambar tadi di slide yang terakhir itu loh. Nah, kan taraf hidup orang tuh 4. Betul nggak tadi? Apa tadi yang paling bawah? Charity. Nah, yang atasnya berarti kan dia average. Terus di sini comfort, ini looks. Ya. Nah, pernah nggak kita duduk memetakan klien kita yang ada di Proofforce? Mereka di level mana? Buat apa dilakuin? Supaya kita tahu dia masih punya kemampuan beli apa enggak. Nah, sebenarnya ketika kita ada di final sprint, yang bisa cepet making decision itu yang ada di sini. Di dua ini loh. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya kalau kita lihat tuh gini, sederhananya ya. Bisa nebak dari kayak sekolah anaknya di mana, itu kan paling basic. Nah, tapi setelah dia sekolah masih punya uang lebih apa enggak? Ya teman-teman lihatnya lifestyle-nya dia. Kalau kira-kira dia dengan mudah ganti mobil, dengan mudah dia beli properti dan segala macam, berarti mungkin dia ada di sini. Atau di sini lah minimal. Nah, itu yang bisa jadi market kita sampai akhir tahun. Kalau yang di sini bisa nggak, Ben? Tanda tanyanya. Ini bisa, tapi butuh waktu. Mungkin sekedar untuk nambah budget misalnya 1 juta aja. Mereka butuh kalkulasi dan mempersiapkan dulu kayak mungkin 6 bulan gitu. Nah, baru cash flow-nya siap, baru dia oke. Kalau yang ini bukan market kita. Nah, problemnya adalah di Indonesia. Kalau penduduk Indonesia itu sebagian besar di sini posisinya. Itu masalahnya. Nah, ini kan benar kerucutannya gini toh. Makin makin banyak duit, makin sedikit jumlah populasinya kan. Nah, sekarang kita coba mapping produknya. Ini kan klien. Tidur kok entek. Ini kan kliennya nih. Sekarang kita ngomong produknya apa. Seluruh lapisan ini itu pasti butuh health. Ini udah nggak usah dibahas. Ini semua pasti butuh. Nah, pertanyaannya sekarang kan kita punya produk baru kayak PCA, PCB, terus ada Pro Future, ada Pro Anugrah, ya toh? Sebenarnya kalau PCB itu cuma bisa dibeli yang di sini secara maksimal. Ini ngomong maksimal ya. Nah, bagusnya Prudential apa? Sekarang dia keluarin PCA. Sebenarnya PCA itu cuma memperlebar marketnya aja. Yang tadinya orang kalau sakit kritis itu bisa beli cuma orang yang lux. Sekarang dia lebarin begini nih marketnya. Nah, cara deteksinya gimana? Gampang. Sorry ini yang health tak ralat ya. Ini butuh, tapi kalau yang bawah ini kan yang pemerintah punya. BPJS atau program pemerintah lah, yang jaminan pemerintah ya. Nah, sebenarnya orang di atas itu sebenarnya udah pasti dia butuh private health insurance. Nah, kita bersyukurnya di final sprint ini, Prudential mengeluarkan produk PCA. Sehingga ini memperbesar market kita. Tadinya market yang bisa membeli dengan optimal cuman yang di level sini. Sekarang jadi bisa masuk ke sini dan ke sini. Cara deteksinya gimana? Coba teman-teman lihat gini. Selama ini ada nggak orang yang kita sudah tawarin PCB tapi belum beli? Yang alasannya mahal lah, segala macam lah, segala macam lah. Nah, tapi konsepnya dia terima bahwa dia kepingin asuransi sakit kritis. Nah, itu berarti bisa ditawarin PCA basic ya. Misalnya kalau mau yang lebih ekonomis ya. Basic 10 tahun juga bagus rate-nya kalau PCA ya. Kalau PCB kan agak mahal 10 tahunnya. Terus yang kedua, mendeteksinya gini. Ada nggak nasabah kita yang selama ini cuma beli health? Kita harus datang kan ngomong masalah repricing, ngomong masalah konversi kan. Nah, kalau menurutku, biasanya yang tak lakuin sambil datang ke nasabah ngomong masalah repricing, konversi, aku sekalian ngomong masalah ini.
Lo nggak diamuk nasabah dah, Win. Udah ngomong repricing, konversi kan naik premi kok ngomong ini lagi. Kalau kalau menurutku ya teman-teman ya, sebagai agent tadi yang kita dengar juga sharing tadi kan kita ini yang penting kasih info ke nasabah. Mau sharing program yang bagus. Sekarang gini loh, kalau aku share satu program yang bagus, kira-kira ada orang yang bakal marah nggak aku sharing? Selama aku nggak maksa loh ya. Ya udah, itu yang aku lakuin teman-teman. Istilahnya. Daripada gini, dia tahu dari orang lain dia marah. Kok kamu nggak bilang gitu loh. Nah, cuma seringkali kita waktu ngomong masalah health ini, masalah repricing, masalah konversi, kita sudah ketakutan, kita nggak pede ngomong apa-apa. Gitu loh masalahnya. Nah, jadi coba teman-teman lihat dulu sebenarnya nasabah kita di level mana. Yang akan marah ketika terjadi konversi, itu yang di level sini kemungkinan. Tapi yang di sini-sini nggak ngaruh kok. Mau dinaikin berapa aja bagi mereka nggak ada masalah gitu loh. Nah, jadi klien mapping nih teman-teman harus lakuin dulu kenapa? Supaya waktu datang, kita ada ekspektasi. Oh, orang ini aku datang pasti marah. Ya udah nggak apa-apa, kan kita udah siap dimarahin dulu. Dan setelah dimarahin ya that's it, selesai. Kita pulang ya udah nggak apa-apa. Nah, tapi kan ada juga orang yang dulunya di sini, mungkin setelah kayak tadi, Ko Jeffrey berapa tahun? 2010 ya? Sekarang 2024, udah 14 tahun di industri. Ya mungkin udah pindah ke sini. Setelah 14 tahun misalnya kan, ngomong repricing ngomel sih, tapi budget ada. Ya kasih ini PCA atau True Future atau yang lain, ya mungkin. Tapi lihat ya, karakternya di sini apa di sini. Nah, kedua yang perlu dicek itu adalah orang yang selama ini punya health, punya jiwa, tapi bolong kritisnya. Ah, berarti waktu dia beli jiwa itu karena dia mau hemat premi. Dia nggak bisa afford preminya sakit kritis. Makanya dia beli jiwa gitu loh. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, coba kita cari klien yang punya PCB tapi nggak optimal. Misalnya nih, dulu kita ngomongnya 5 miliar. Sekarang ternyata dia bukanya cuman let's say 1 miliar gitu. Nah, berarti kan budget isunya. Nah, sisanya boleh coba dilariin jadi PCA. Kehebatannya prudensial yang teman-teman nggak sadari mungkin ya. PCA itu produknya apa? Prudensial apa yang bikin syariah? PCB? Konven. Jadi kalau dia baru ngambil tahun lalu pun, tahun ini ngambil PCA, itu tidak akan bermasalah secara tabel non-medical. Kenapa di cross begini? Karena kalau dia bikinnya bukan syariah, teman-teman nggak bisa resell kalau belum 2 tahun. Nah ini kan jadi bisa, yang tahun lalu baru beli PCB, tahun ini tawarin PCA juga nggak jadi soal. Dan logikanya kalau tahun lalu dia mau beli PCB yang lebih mahal, tahun ini di resell dengan PCA yang lebih murah, secara logika harusnya dia nggak masalah gitu. Yang penting budgetnya masih ada, ya orang-orang yang di sini, di level 2 ini. Gitu. Jadi mungkin itu aja sih sedikit yang maybe teman-teman bisa apa namanya explore sampai akhir tahun ini ya supaya bisa dapat nasabah lebih banyak gitu ya. Yang tadi yang oh, Win, yang tadi itu yang nasabah dia concern di health, terus kemudian dia ngambil jiwa, Health dan jiwa-jiwa, jiwa. ya, jadi dia bolongnya di tengah. Hmm. Nah, gini gimana ya? eh Sebenarnya kalau secara kalkulasi keuangan dia masih sanggup sebenarnya gitu loh. Untuk cuman kayak kita mau masuk lagi ke benang merahnya gimana ya? Bisa kasih ide nggak? Tadi kan ada bahas rem so, Ah, review policy kalau saya bilang. Jadi gini loh, waktu kita ngomong masalah repricing sama ngomong masalah konversi, nggak ada salahnya bawain review policy. Jadi kita review semua policy yang dia punya di Prudential. Nah itu bikinin Excel satu satu apa satu Excel gitu, tinggal di print aja kan. Sekalian info. Jadi kamu punya ini. Yang berubah adalah yang kesehatan. Selain itu tetap nggak ada perubahan. Ini udah mau selesai, ini kurang setahun, ini kurang 2 tahun, ini kurang 3 tahun misalnya gitu. Nah, jadi orang juga waktu disuruh nambah tuh dia tahu berapa yang dia bayar selama ini. Dan dia tahu apa yang dia punya selama ini gitu. Kalau dia bilang nunda, kayak kemarin ada yang tak prospek dia bilang jangan sekarang ya. Oh ya nggak apa-apa. Maksudnya ya tahun depan kamu beli lebih mahal, aku sih oke-oke aja gitu. Nggak ada persoalan maksudnya. Yang penting kamu cukup sehat aja untuk beli kan istilahnya. Gitu. Jadi ya dari review policy tetap. Kan sama prosesnya, C. Itu kan kita review polis, terus kita edukasi. Oh, ada program baru, kenapa dia harus punya. Nggak punya problemnya apa. Nah, ya balik ke framework itu aja sebenarnya. Nah, cuma kecuali ya, kalau bolong itu karena orang ini nggak butuh. Yang nggak butuh tuh misalnya yang konglomerat banget, dia nggak kerja pun, udah manajernya, direkturnya kerja semua, ini udah running sistemnya. Nah, mungkin memang dia nggak butuh critical illness. Mungkin dia memang butuhnya cuma life sama health. Ya kalau yang ini nggak usah dipaksa, makanya mesti dianalisa. Kebanyakan ya yang bisa beli critical illness itu yang di sini sama sini. Kalau yang lux banget nih ada yang mau ada yang enggak.
Paling ngomongnya gini, kalau nasabah yang di sini bilang buat apa beli sakit kritis? Ya buat bayar private jetmu besok kalau kamu sakit. Kan kita nggak cover health insurance-nya. Udah kamu taruh aja 1-2 miliar buat bayar private jetmu, beres kan? Gitu. Oke?